Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mengenai analisis ditundanya pengesahan RKUHP sebagai upaya dekolonisasi atas KUHP warisan Belanda Indonesia. Dosen pengampu yakni Bapak Hendra Setiawan, SS MPD. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan saya beserta anggota kelompok 5. Saya Akmal Dwi Prasetyo sebagai moderator, Diana Rahayu sebagai pemateri 2, dan Renita Nurpijayanti sebagai pemateri 1. Lanjut aja ke materi. Di sini terdapat rumusan masalah dan tujuan. Saya akan menguapkannya rumusan masalah terlebih dahulu. Yang pertama, rumusan masalah. Apakah penyebab ditundanya pengesahan RKUHP di Indonesia? Kedua, bagaimanakah pengaruh ditundanya pengesahan RKUHP di Indonesia? Ketiga, bagaimanakah perkembangan penundaan pengesahan RKUHP di Indonesia? Tujuannya untuk menjelaskan penyebab ditundanya pengesahan RKUHP di Indonesia, untuk mendeskripsikan pengaruh ditundanya pengesahan RKUHP di Indonesia, dan yang terakhir untuk menjelaskan perkembangan pengesahan RKUHP di Indonesia. Di sini materi kelima ini terdiri dari 3 peta konsep. Yang pertama, pendahuluan, pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja ke bab pendahuluan. Menurut Badan Namawi menyatakan bahwa penyusunan RKUHP pada akhirnya merupakan upaya pembangunan rekonstruksi keseluruhan sistem hukum pidana yang terdapat pada peninggalan Hindia Belanda. Kesimpulannya, RKUHP bertujuan untuk melakukan penataan ulang sistem hukum pidana nasional. KUHP yang sekarang berlaku berasal dari Wetboek van Trappes van Nederland Indi yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1 1946 Jo UU No. 73 1958. Penyusunan RKUHP sangat penting karena mengemban misi salah satu misi sebagai judul presentasi ini, yaitu dekolonisasi KUHP peninggalan warisan dalam bentuk rekodifikasi KUHP. Penyebab ditundanya pengesahan RKUHP Indonesia akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Renita Prijayanti. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan ditundanya RKUHP, sebagaimana ditinjau dari pengertian politik, bahwa Joko Widodo ini menunda pengesahan RKUHP karena sesuai dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat melalui aksi demo maupun penolakan yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden menganggap hal ini perlu dikaji ulang sehingga dapat disempurnakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, adapun pasal-pasal yang dianggap kontroversial diantaranya dapat dilihat sendiri. Ada pasal 218, 470, 417, kumpul kebo, gelandangan, pasal hewan ternak, ada juga tentang penghinaan terhadap pengadilan. Nah, di antara pasal-pasal yang kontroversial ini, kenapa dianggap kontroversial? Karena sebagian atau keseluruhan dari pasal-pasal tersebut dianggap salah pengutipan sehingga terjadi kesalahpahaman, seperti dalam pasal 431 yaitu gelandangan, bahwa dalam pengutipan ini setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum dipidana dengan pidana denda paling banyak 1 juta. Bahwa dalam arti gelandangan di sini kan ada juga orang yang miskin ya, banyak yang tinggal di luar tempat tinggal. Nah, lalu bagaimana yang dimaksud dengan gelandangan di sini? Nah, maksudnya itu adalah bahwa gelandangan yang dianggap mengganggu ketertiban di masyarakat umum. Lalu ada juga tentang aborsi seperti dalam pasal 470.
yang mengutip tentang setiap perumusan yang sengaja menggugurkan kandungan atau meminta orang lain untuk menggugurkannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, bahwa setiap perempuan di sini, itu maksudnya bukan setiap perempuan, tapi salah pengutipan itu harusnya setiap orang yang sengaja menggugurkan kandungan atau meminta orang lain untuk menggugurkannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, selain salah pengutipan juga, pasal ini tuh mengandung kontroversi yang seperti tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal nomor 75 ayat 2, yaitu mengecualikan aborsi karena dalam keadaan darurat medis atau mengalami kehamilan sebab pemerkosaan. Nah, berarti dalam pasal-pasal ini tuh sebenarnya terjadi kesalahpahaman atau salah pengutipan atau disebut juga kelalaian. Selain itu juga ada pasal soal korupsi, pasal penghinaan presiden, perzinahan, dan lain-lainnya yang dapat Anda baca sendiri. Lalu selanjutnya kan dipresentasikan oleh Diana selaku pemateri kedua. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengaruh ditundanya RKUHP di Indonesia. Akibat dari penundaan pengesahan RUU KUHP yang dilakukan oleh Presiden tentunya berimplikasi pada tidak disahkannya RUU KUHP pada keanggotaan DPR RI periode 2014 sampai 2019. Keputusan penundaan pengesahan RUU KUHP tersebut telah diputuskan dalam rapat BAMUS DPR RI pada tanggal 30 September 2019. Dan dengan penundaan RUU KUHP tersebut, maka menimbulkan pertanyaan, apakah RUU KUHP akan dibahas kembali oleh DPR RI pada periode 2019 sampai 2014? Dan jawabannya ya, karena yang tadi saya jelaskan, bahwa dalam rapat BUMAS DPR RI itu telah diputuskan untuk penundaan pengesahan RUU KUHP. Dan kemungkinan besar pada periode DPR RI pada 2019 sampai 2024 itu mereka bisa membahas atau meninjau kembali RUU KUHP guna melanjutkan pembahasan yang telah dirancang oleh DPR RI pada 2014 sampai 2019. Dan juga karena dengan disahkannya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pembahasan RUU KUHP tersebut dapat dilakukan. Nah, lalu bagaimana perkembangan penundaan pengesahan RKUHP di Indonesia? Lanjut. Dalam perkembangannya hingga sampai saat ini, pembahasan RUU KUHP telah dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI dan Menkumham pada tahap pembicaraan tingkat 1 dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan di penghujung periode DPR RI 2014 sampai 2019, Raktor Komisi 3 DPR RI dan Menkumham Yasona Lauli, RUU KUHP telah disetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Namun, belum pada sampai tahap pembicaraan kedua, Presiden Joko Widodo meminta agar penundaan pengesahan RUU KUHP tersebut karena dianggap perlu dikaji kembali RUU KUHP tersebut pasal-pasal yang dinilai kontroversial oleh masyarakat. Lanjut. Dari apa yang kami presentasikan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan RUU KUHP ini dimaksudkan untuk mengganti KUHP WVS warisan Belanda yang dilakukan dengan pendekatan global. Yang kedua ada bahwa pasal ini dianggap kontroversial, terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan pengutipan pasal sehingga timbul kesalahpahaman seperti pada pasal 470. Tiga, mekanisme apabila ada penundaan pengesahan RUU menjadi UU belum diatur, baik dalam UU maupun peraturan DPR RI. Kesimpulan dan penegasannya, pada hakikatnya, rancangan RUU merupakan rancangan yang sangat baik, mengatasi masalah-masalah yang implisit, akan tetapi
Dari pihak pembuat rancangan tersebut, kurangnya sikap persuasif dan sosialisasi yang sempurna kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan pro dan kontra di antara lapisan masyarakat dan parlemen lainnya. Sekian saja, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.